Selamat sore, selamat berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pada sore hari ini kembali boleh beribadah, boleh berkumpul tempat ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan naikkan pujian yang berkata, selidiki aku. Tersembunyi bagiku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus Maha Tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi bagiku, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini.
Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Biarlah Tuhan hati kami juga kami berikan kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan Tuhan. Kami mau pakai untuk memuji, untuk memuliakan, untuk menyaksikan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepadamu bahwa Engkau akan memberkati kami sepanjang ibadah ini. Dari puji-pujian sampai kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan Engkau hadir dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan akan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara, silahkan duduk. Sedikit pengumuman akan saya sampaikan. Mungkin saudara tadi rasa diatur duduknya, tapi memang begitu. Yang saya mau supaya kita ini jaga jarak. Untuk sementara saja, kalau memang situasi sudah aman, nggak akan diatur-atur lagi duduknya. Tapi untuk sementara ini, jadi saya mau supaya kita semua jaga jarak, sehingga kita juga boleh beribadah dengan tenang. Tidak ada hal-hal yang meragukan kita. Tolong ya saudara-saudara. Jadi bukan maksudnya, aduh kenapa saya nggak boleh duduk di atas, aduh kenapa, enggak. Supaya semua terbagi dengan baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Tolong masker tidak dibuka sampai selesai ibadah. Puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Walaupun dalam keadaan di situasi COVID ini, kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan kita hati yang gembira kepada Tuhan untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya, Dia Raja segala raja.
Kita masih akan angkat pujian. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Sukacita lakukan hari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja dengan sukacita. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Kita mau masih memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir, hidupku Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang sudah menolong kita, apapun keadaan kita, Dia selalu beserta dengan kita. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jika belum ada, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tiada Nama. Tiada nama, nama selain nama Yesus. Tiada nama selain nama Tuhan. Tiada nama selain nama Yesus. Dia layak dipuji dan layak nama ditinggikan, nama ditinggikan di atas bumi, namanya mengatasi langit, nama ditinggikan di atas bumi. Tiada nama selain nama Yesus.
nama ditinggikan. Ditinggikan di atas bumi, hanya mengatasi langit. Nama ditinggikan di atas bumi, hanya beri hormat dan puji baginya. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bersyukur kalau Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan saya dan pekerjaan saya. Kalau di tengah COVID ini, keadaan toko sedang menurun dari 100%, 40% turun drastis. Tapi Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Kalau awal habis bulan kemarin, teman saya mau jual mobil, jadi tolong jualin mobil saya. Karena saya di Facebook punya akun penjualan. Tapi puji Tuhan, selama beberapa hari saya jual mobil itu, akhirnya sukses dibeli sama orang Purwakarta dan mendapatkan hasil yang luar biasa, yang saya berpikir Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Dalam beberapa hari lagi teman saya ngejual motor, gue lagi akhirnya sukses lagi. Saya pikir lagi, Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Di tengah COVID ini keadaan ekonomi sangat tidak memungkinkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, pasti mungkin. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Dan selama setahun ini anak saya sudah tidak ada, karena saya yakin dan percaya Tuhan sudah di tangan Tuhan anak saya. Terima kasih, Tuhan sangat baik. Di dalam keluarga saya semuanya lancar. Terima kasih. Inilah kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang berlaku terutama buat papa saya ya. Dari awal Agustus kemarin, papa selama sebulan, 1 minggu sekali masuk rumah sakit. Maaf bicara, penyakitnya cuma muntah gitu ya. Tapi dikasih obat, masih gitu. Akhirnya kepaksa dibawa ke UGD Hafiz. Di UGD Hafiz cuma masuk cairan, udah enakan pulang gitu. 3 minggu berturut-turut itu berterus-terusan. Sampai akhirnya singkat cerita, dirujuk ke Bandung buat di endoskopi. Hasil endoskopi pun nggak kelihatan gitu apa penyakitnya. Singkat cerita lagi, akhirnya CT scan. Dari hasil CT scan dan endoskopi nggak ada penyakit gitu. Tapi tiap kejadian muntah atau apa gitu, selalu kasih obat nggak cocok gitu. Saya bingung kan, Tuhan apa sih sakitnya gitu. Sampai akhirnya kemarin hasil CT scan keluar, puji Tuhan dokter bilang ini nggak ada apa-apa, katanya nggak ada yang bahaya. Memang ada benjolan katanya di ususnya, kata dia gitu. Tapi saya coba kasih obat gitu. Pokoknya kalau kejadian lagi muntah, terus HB-nya turun gitu. Kemarin terakhir papa akhirnya dibalik ke rumah sakit karena terakhir muntah tuh HB-nya turun tiba-tiba.
turunnya jauh gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang dengan cara nambah darah HB-nya bisa naik, Tuhan kasih keajaiban gitu ya. Cuma nambah 2 labu naiknya langsung drastis gitu. Kemarin kontrol waktu hari Senin, saya bingung gitu ya, takutnya HB-nya turun lagi gitu. Karena kan papa susah makan sayur sama buah. Pas kemarin kontrol ke dokter, puji Tuhan malah HB-nya naik lagi gitu. Selama seminggu kemarin gak ada, papa jarang makan sayur, minum pun jarang gitu ya. Sungguh keajaiban Tuhan, sampai sekarang saya belum ngerti gitu ya penyakitnya apa gitu. Saya aminkan lagu yang tadi, Tuhan Yesus baik, benar-benar baik. Dari awal tahun ini, papa memang keluar masuk rumah sakit gitu. Tapi kerinduan papa buat ke gereja, semangat. Kemarin terakhir hari Selasa, waktu ke rumah dari rumah sakit ya, Selasa malam nyampe Cianjur, Rabunya saya tanyakan ke gereja, Pak ke gereja? Iya ke gereja katanya. Kemarin Minggu dia udah ke gereja, papa bilang. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan buat kesehatan diberikan kepada papa. Terima kasih juga buat jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang udah bantu doa buat kesehatan papa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kembali lagi berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Mau menceritakan kebaikan Tuhan selama ini di dalam kehidupan hamba, di dalam kehidupan saya secara pribadi maupun keluarga. Pada hari Kamis kemarin, saya lagi ngangetin sayur asem. Tiba-tiba saya lupa, pas udah ngangetin teh nggak dimatiin si kompornya. Tiba-tiba teh saya ke warung, ada yang bumbu yang harus saya beli, ada yang kurang dari sayur asem itu. Saya nggak inget nggak apa, teman saya tetangga di rumah saya tuh ngajak mampir dulu ke rumahnya. Setelah 2 jam saya ngobrol-ngobrol di rumah tetangga saya, di teman saya. Nggak inget, saya lagi ngangetin sayur kan di rumah, di dapur, sayur asem itu. Sekitar selang 2 jam saya pulang, nggak inget apa-apa. Pas lihat ke dapur, sayur asem itu udah gosong aja ya, dari airnya yang penuh sepanci itu. Udah saat gitu sampai si pancinya juga udah nggak kepake lagi, udah gosong, sampai si gasnya aja setengahnya habis. Tapi puji Tuhan, benar Tuhan Yesus baik. Kalau di dalam dugaan saya, pikiran saya, Tuhan kalau misalkan saya nggak pulang selama 2 jam itu dan nggak ada, pemikiran saya rumah akan kebakar habis, merembet ke tetangga semua, karena rumah saya itu posisinya berdekatan sama tetangga-tetangga. Kalau itu bakal ngerembet semua, tapi puji Tuhan itu semua kebaikan Tuhan. Dan kedua, Tuhan belum jawab, ada beberapa pergumulan hamba, kerinduan hamba sama Tuhan. Di dalam setiap doa hamba tidak pernah putus berharap dan berdoa berserah kepada Tuhan. Saya memasuki lamaran pada bulan Juni 2019 dan mengikuti tes interview medical check up pada bulan Juli tanggal 16. Sampai bulan Juli kemarin, sampai pada Juli kemarin udah 1 tahun saya belum kepanggil, karena berhubung saya punya kenalan juga teman saya yang kerja di perusahaan tersebut. Kalau 1 tahun seharusnya udah kepanggil, tapi karena berhubung ada pandemi COVID Corona, ditunda dulu sampai perusahaan itu membuka lowongan lagi. Pada minggu-minggu kemarin saya memasuki lamaran melalui online dan memasuki lamaran lewat kantor pos juga. Hamba serahkan semuanya, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saya juga tidak putus sampai di sini, selalu tetap berharap sama Tuhan. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang pasti akan menolong kita. Dia yang memberikan apa yang kita perlukan. Mukjizat selalu ada dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat pujian
lebih dalam ku menyembah. Tuhan dengan kasih Kristus, Omaan akan berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami, sehingga kami boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami dilindungi oleh Tuhan,
sehingga kami semua ada dalam keadaan baik, diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian kami. Kami percaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa yang Engkau lakukan bagi anak-anak-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Kami jemaat Tuhan yang ada, kami perlu firman Allah. Supaya hidup kami lebih hari lebih baik di hadapan Tuhan. Lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Dan lewat hidup kami juga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa firman, Ibu Pendeta Herlina Budiawan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Dia ada bersama dengan kita. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin, saudara. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan untuk saya melayani melalui firman Tuhan dan kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini temanya adalah Be faithful atau setia. Mungkin bisa tolong nanti slide-nya ya. Di dalam kitab Amsal, kita mendapati bahwa setia atau kesetiaan itu merupakan sifat yang diinginkan ada pada setiap orang. Mari kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal pasal 19 ayat 22 bagian A ini berkata bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Penulis Amsal ini adalah Raja Salomo yang dikenal raja yang penuh hikmat dan tidak ada taranya. Dia memiliki hikmat yang sangat luar biasa dan dia menggubah Amsal. Di dalam pengalaman kehidupannya kita mendapati bahwa dia katakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saya berpikir bukankah ada sifat-sifat yang lain? Kejujuran, ya, kebaikan, itu juga sifat-sifat yang sangat baik. Tetapi kenapa Amsal berkata bahwa sifat yang diinginkan ada pada seseorang itu adalah kesetiaannya. Ada apa di balik kesetiaan tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mencoba mempelajari di dalam Perjanjian Lama, ada 2 kata, yaitu kata emunah dan kata auman. Di dalam Perjanjian Baru, saya memperhatikan di sana ada kata pistos. Nah, dari ketiga kata ini, ketika saya coba melihat, ya, mempelajari ketiga kata ini, saya mendapati bahwa di dalam kesetiaan yang dimiliki oleh seseorang atau orang itu akhirnya disebut orang yang setia, itu ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan ketika orang itu berelasi dengan sesamanya. Nah, kalau kita lihat orang yang setia atau orang yang memiliki kesetiaan itu, yang pertama adalah dia seorang yang terpercaya atau dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang setia itu adalah orang yang dapat diandalkan. Dan yang ketiga, orang yang setia itu adalah orang yang loyal. Dia punya loyalitas dan punya dedikasi yang tinggi. Bahkan orang yang setia juga dikatakan dia adalah orang yang konstan, orang yang konsisten, orang yang teguh, tidak berubah-berubah. Dia memiliki perkataan dan perbuatan yang sama.
apa yang dikatakannya itu sama dengan apa yang diperbuatnya. Jadi dia konsisten, dia konstan. Bahkan orang yang setia juga dikatakan dia bisa berdiri menjadi seorang pendukung, seorang supporter. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapati betapa pentingnya kesetiaan. Betapa pentingnya menjadi orang yang setia. Coba mari kita renungkan. Kalau di dalam rumah tangga kita, suami-suami bisa dipercaya. Suami-suami bisa diandalkan. Punya dedikasi yang tinggi buat rumah tangga. Misalnya dia berkorban untuk tenaga, pikiran, dan waktunya demi sebuah target keberhasilan di dalam rumah tangganya. Saya mau tanya sama istri-istri, seneng gak istri-istri? Kalau senang angkat jempolnya. Wah ya, angkat jempolnya. Nah sekarang kebalikannya, kalau seandainya di dalam rumah tangga, istri-istri menjadi orang yang bisa dipercaya. Bisa diandalkan untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak dengan baik sehingga suami-suami bisa bekerja dengan tenang, ya, mengejar prestasi dan karir mereka. Seorang istri yang loyal, punya dedikasi, pengorbanan yang besar untuk anak, untuk rumah tangga. Saya mau tanya, suami-suami senang gak kira-kira? Haleluya. Jadi kalau kita melihat di sini, kesetiaan itu sesuatu yang sangat penting. Nah, saya juga berpikir bahwa kalau jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang bisa dipercaya, jemaat yang bisa diandalkan oleh Ibu Gembala, jemaat-jemaat yang punya loyalitas yang tinggi, punya dedikasi yang tinggi, memberikan pengorbanan baik tenaga, pikiran, waktu bagi keberhasilan, bagi target-target pencapaian gereja ini. Saya rasa Ibu Gembala kita nanti badannya bisa jadi gemuk. Amin. Pasti senang Ibu Gembala kita. Jadi kalau kita melihat di sini, kesetiaan itu sesuatu yang sangat penting. Makanya Salomo berkata, sifat yang diinginkan ada pada seseorang itu adalah kesetiaan. Itu menurut Salomo, ya. Firman Tuhan yang berkata bahwa setiap orang mau orang-orang yang berelasi dengan dia adalah orang-orang yang setia. Mungkin di sini banyak orang-orang yang punya toko dan punya pegawai, bahkan mungkin punya perusahaan sendiri. Kalau para pegawainya adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang punya dedikasi yang sangat tinggi, tentunya majikan akan senang, saudara. Jadi kalaupun dia pergi, dia tahu pegawainya ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia bisa diandalkan, dia bisa berkorban untuk kemajuan, untuk target pencapaian dari setiap usaha yang dikelola dalam sebuah perusahaan. Jadi kita melihat di sini betapa pentingnya sifat setia itu. Amin, saudara. Yang diharapkan ada pada setiap orang. Apakah hanya setiap orang? Tidak, saudara. Di dalam Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8 kita mendapati bahwa Tuhan pun menuntut agar setiap umatnya mencintai kesetiaan. Mari kita baca bersama-sama Mika pasal 6 ayat 8. Boleh mungkin di Alkitabnya? Kita baca bersama-sama Mika pasal 6 ayat 8. 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara perhatikan di sana. Apakah yang dituntut Tuhan dari umatnya? Nabi Mika berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, apakah yang dituntut Tuhan dari umatnya? Salah satu dikatakan mencintai kesetiaan. Tuhan menuntut agar umatnya itu cinta akan kesetiaan. Agar umatnya menjadi umat yang dapat diandalkan, dapat dipercaya sama Tuhan.
dapat diandalkan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menjadi umat yang punya konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Menjadi umat yang loyal, punya dedikasi yang tinggi kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Tuhan berkata Tuhan menuntut. Jadi bukan hanya saja orang atau orang-orang yang berrelasi dengan kita yang menuntut kita menjadi orang yang setia. Tetapi Tuhan pun menuntut agar kita memiliki sifat yang setia. Kita lihat lagi di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 26. Kalau kita mendapati di sana dalam 2 Samuel 22 ayat 26 betapa pentingnya sifat setia ini, karena dikatakan di sana bahwa Tuhan memperlakukan sesuai dengan kesetiaan kita. Kita baca bersama 2-3. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Perhatikan bagian A dari ayat 26 ini dikatakan bahwa terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Ini dikatakan, diucapkan oleh Daud di dalam nyanyian syukurnya kepada Tuhan. Karena ketika dia harus melewati pengajaran dari Saul, penderitaan yang dialami oleh Daud, dia melihat bagaimana tangan Tuhan melepaskan dia dari cengkraman Saul. Bagaimana tangan Tuhan melepaskan dia dari maut. Sehingga dia berkata bahwa engkau adalah Tuhan yang memperlakukan aku sesuai dengan kesetiaanku. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memiliki sifat yang setia, maka Tuhan juga setia kepada kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini, kita mendengar kesaksian tadi, ada banyak penurunan di dalam bidang kehidupan kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan memperlakukan sesuai dengan kesetiaan kita. Makanya betapa pentingnya kita memiliki sifat yang setia, saudara. Lalu bagaimana, saudara, supaya kita punya sifat yang setia? Seringkali kita berpikir begini, saya mau berjanji nih, saya mau ke gereja, setiap ada jam kebaktian saya ke gereja. Mau setia. Minggu pertama is okay. Minggu kedua okay. Pas minggu ketiga datanglah tawaran. Mengerjakan sebuah proyek dan lain sebagainya. Atau tawaran untuk berjalan-jalan dan lain sebagainya. Karena dunia banyak menawarkan kesenangan-kesenangan daging. Saudara mau pilih yang mana? Kalau orang yang setia, dia akan menolak dan dia memilih beribadah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita tidak berdaya. Karena saking butuh, katanya gitu ya. Aduh, gak mungkin kalau tidak diambil proyek ini. Jadi ya sudah, maaf ya Tuhan, saya tidak kebaktian dulu hari ini. Jadi kita memilih yang lain. Jadi kalau kita melihat di sini saudara, seringkali kita mau berusaha untuk setia dengan kemampuan kita. Kita mau berusaha untuk menjadi orang yang berdedikasi, menjadi orang yang loyal, menjadi orang yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Tapi ternyata kita gagal. Sementara kita melihat betapa pentingnya sifat setia tadi yang sudah kita pelajari bersama. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari kita lihat. Kita perlu memahami dulu terlebih dahulu bahwa setia atau kesetiaan itu adalah tabiat atau sifat Allah. Kesetiaan atau setia itu adalah tabiat atau sifat Allah. Dia disebut setia, namanya adalah setia. Ya, di dalam perjanjian lama maupun sampai kepada kitab Wahyu, kita mendapati di sana bahwa dia disebut setia. Namanya adalah setia, saksi yang setia. Mari kita buka Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9. Alkitab kita. Kita baca bersama ayat ini. Ulangan 7 ayat 9, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui
bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin, saudara. Dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia memegang perjanjiannya dan Dia memegang kasih setianya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kepada orang-orang yang berpegang pada perintahnya. Tuhan berlaku setia. Bahkan dikatakan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara. Itu janji Tuhan. Karena Dia setia, Dia tidak bisa tidak berlaku setia. Karena yang disebut tabiat atau sifat itu sudah menjadi hakikat Dia. Sudah seperti itu Dia dan tidak bisa berubah. Dia adalah Allah yang setia. Dikatakan Dia memegang, sebagai Allah yang setia, Dia pegang perjanjian. Ya, kalau kita lihat Alkitab kita ini terdiri dari perjanjian. Dari mulai perjanjian Eden, terus perjanjian Adam, perjanjian Abraham, sampai kepada perjanjian baru. Dan sampai kepada perjanjian Eden yang baru nanti surgawi. Kita mendapati semua isinya perjanjian. Perjanjian yang dibangun antara Allah dan umatnya yang percaya kepada Dia. Dan setiap perjanjian itu pasti digenapi. Karena Dia adalah Allah yang setia. Saudara, Allah kita tidak diragukan kesetiaannya untuk memenuhi setiap janjinya. Tetapi kita, saudara, seringkali kita tidak mampu untuk setia, untuk berpegang kepada perjanjian itu. Makanya kita jatuh dalam dosa. Kita berdosa di hadapan Tuhan karena kita tidak mampu dengan kekuatan kita untuk memegang setiap perjanjian Tuhan. Karena kasih-Nya yang sangat besar itu, saudara, Dia melihat, wah, umatku tidak mampu untuk memiliki sifat setia. Baru kemarin Dia bilang mau setia, bayar perpuluhan. Tapi ternyata ketika dihitung-hitung begitu banyak pengeluaran, Tuhan nanti ya perpuluhannya saya mau pakai dulu. Padahal udah berhasil tuh beberapa bulan memberi perpuluhan misalnya, saudara ya. Tetapi kemudian dia gagal lagi untuk berlaku jujur memberikan perpuluhan misalnya. Atau berlaku jujur untuk memperhatikan orang ya. Atau beribadah kepada Tuhan dengan setia. Gagal. Karena manusia tidak punya tabiat Allah. Manusia berdosa dan memiliki tabiat dosa yang dibawa. Tetapi syukur kepada Allah karena Dia adalah Allah yang setia. Dia mau kita semua yang percaya kepada Yesus memiliki sifat setia yang permanen. Seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita. Amin, saudara. Sehingga kepada kita layak ya diperlakukan oleh Allah sesuai dengan kesetiaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 26, kalau kita melihat di sana dikatakan, mari kita baca bersama 2-3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara perhatikan kata anak di sana. Di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata huios. Nah, kata huios ini artinya adalah menjadi anak karena memperlihatkan tabiat orang tuanya. Ada banyak istilah anak di dalam bahasa Greka dalam perjanjian baru. Ada yang disebut teknia, ada yang disebut neanisko dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan kata ini, saudara. Sejak kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka kita disebut sebagai anak Allah. Anak yang memiliki tabiat Bapaknya. Anak yang memiliki tabiat Allah, saudara. Ya, karena ketika kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, roh kita sebelum kita percaya mati karena dosa.
Jadi kalau roh kita mati karena dosa, kita mati misalnya saudara, wah sudah tidak ada lagi tempat di kerajaan surga. Tempat kita adalah sudah langsung masuk kepada kematian kekal. Tetapi saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus, Roh Allah itu menghidupkan roh kita yang sudah mati. Sehingga kita memiliki roh yang hidup di dalam diri kita. Nah, kalau roh kita sudah hidup, kita punya status sebagai anak Allah. Berarti Dia menanamkan dalam roh kita, dalam diri kita tabiatnya Allah. Salah satunya tabiat kesetiaan di dalam diri kita. Tapi mungkin saudara kita lihat, wah saya sudah lama percaya Yesus, saya sudah dibaptis. Tapi kenapa untuk setia itu begitu sulit? Ada langkah berikutnya, setelah roh itu menghidupkan, maka langkah selanjutnya kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Kita baca sama-sama, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, menjadi anak Allah, punya tabiat seperti tabiat Bapa kita, saudara, belum cukup. Langkah berikutnya kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Karena ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, dikatakan di sana semua yang dipimpin Roh Allah adalah huios, anak Allah dengan tabiat dari Bapa di surga. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Karena kata dipimpin di sana menggunakan kata ago, sama seperti orang yang menyetir mobil. Ya, jadi kemana mobil itu dibawa, dikemudikan, dikendalikan sesuai dengan kehendak daripada si supir tersebut, kesanalah dia ada. Kalaupun si supir itu membawanya melewati padang gurun, mobil itu harus ikut. Kalau melewati lembah curam, dia juga harus ikut. Seperti itulah saudara, hidup kita ini ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita dikendalikan oleh Dia. Kita dikemudikan oleh Dia. Dia memimpin kita kepada perjalanan-perjalanan yang seringkali tidak enak buat kita. Sama seperti bangsa Israel contohnya. Ketika dia keluar dari Mesir melalui korban Paskah, percaya kepada Yesus, ya, korban Paskah menggambarkan Kristus Yesus. Roh Allah itu menghidupkan dia dari kematian rohani. Dan sekarang langkah selanjutnya langsung tiang awan, tiang api mengambil alih, ya, kepemimpinan Musa melalui tiang awan dan tiang api. Kemana tiang awan, tiang api itu pergi, kesanalah bangsa Israel itu melangkah, saudara. Dibawanya ke tempat-tempat yang tandus, tempat yang kering, ada musuh, ada halangan-halangan yang sangat besar. Ketika Roh Kudus menuntun bangsa Israel, untuk apa dia menuntun kita ke tempat-tempat yang seperti itu? Di sanalah sebenarnya sebuah tempat, sebuah proses Allah untuk kita bisa melahirkan, memunculkan tabiat-tabiat Allah. Tabiat kesetiaan itu harus dimunculkan justru ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus, saudara, tabiat ilahi, salah satunya kesetiaan itu tidak akan terlihat nampak di dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan merasa bahwa, waduh, saya nggak enak berteman sama dia. Waduh, saya nggak suka sama dia. Dia nggak bisa jadi orang yang saya percaya. Saya baru cerita ini sudah bocor ke sana sini. Waduh, saya tidak suka sama pegawai ini karena tidak bisa diandalkan. Wah, saya nggak suka, saya nggak suka. Kenapa? Karena di dalam dirinya belum muncul kesetiaan itu. Sifat setia itu belum diproduksi, belum dihasilkan, belum nampak. Karena apa? Karena menolak pimpinan Roh Kudus. Itu sebab penting kita hidup dipimpin Roh Kudus. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin tabiat Allah
Kesetiaan Allah secara permanen itu ada di dalam diri kita. Mari kita belajar dipimpin Roh Kudus. Amin, saudara. Kehendak kita, perasaan kita, pikiran kita harus kita serahkan kepada kehendak, pikiran, dan perasaannya Dia. Kadang-kadang nalar kita, pikiran kita tidak sama dengan pikirannya Dia. Makanya kita sering protes, aduh kenapa harus begini Tuhan, begitu ya. Kok begini jadinya? Karena kita tidak menyelami pikiran daripada Sang Roh Kudus yang memimpin kita melewati semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kita perlu menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita, yaitu di jiwa kita ini kepada otoritas, pengendalian penuh, menaklukkan diri secara penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara akan melihat sifat kesetiaan itu akan muncul di dalam kehidupan saudara. Kita bisa setia ketika orang lain mengecewakan kita. Kita bisa tetap setia berbuat baik. Kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Tetap setia berdoa. Kendati belum terlihat janji Allah itu dinyatakan. Mungkin kita sudah bayar perpuluhan, kita sudah memberi. Mana sih Tuhan? Katanya Tuhan bilang Tuhan buka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Kok udah kayak begini saya belum dapatkan? Mungkin kita berkata Tuhan saya sudah berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk masalah saya. Kok masih belum juga dijawab? Sering mungkin kita seperti itu saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar terus takluk kepada Dia, kesetiaan itu akan tetap ada dalam diri kita. Kendati segala sesuatunya itu mustahil. Kendati segala sesuatunya itu belum seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Tapi kita bisa setia. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kesetiaan itu permanen di dalam diri kita. Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk kita bisa memiliki kesetiaan yang permanen sebagai watak atau tabiat Allah, kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Sama-sama katakan dipimpin Roh Kudus. Yang kedua kita melihat sekarang. Saudara, di dalam perjanjian baru, setia itu adalah kata sifat yang menggunakan kata pistos di dalam bahasa Yunani. Dan kata pistos ini berasal dari kata benda, yaitu pistis, yang artinya adalah iman. Jadi kalau kita melihat di sini, antara setia dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Kita bisa setia ketika kita memiliki iman kepada firman Tuhan. Tetapi kalau iman kepada firman Tuhan itu tidak ada, kita tidak akan bisa setia, saudara. Kesetiaan kita akan terbatas hanya ketika sesuatu itu enak buat diri kita. Tetapi ketika kita memiliki iman kepada firman Tuhan, kita bisa setia kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita percayai atau kita imani. Makanya orang yang imannya bertambah, kesetiaannya juga pasti bertambah. Orang yang imannya bertumbuh, maka kesetiaannya pun pasti bertumbuh. Mari kita lihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Saya ingin kita baca Alkitab kita, 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ketiga. Bisa tolong dibuka, mungkin kita baca bersama. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 3. Kita baca bersama 2-3. Bisa tolong Alkitabnya mungkin ditampilkan. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, kalau kita bawa Alkitab mari kita baca 2-3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita baca ayat 4, 2, 3.
Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, Rasul Paulus bersama dengan Silwanus dan Timotius dikatakan dalam ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur. Karena apa? Karena jemaat Tesalonika, meskipun dia mengalami penderitaan, dikatakan di sana imannya makin bertambah. Kesulitan yang terjadi di dunia ini, saudara, di Indonesia, bahkan kita yang ada, karena adanya COVID-19 ini, seyogianya membuat iman kita harus bertambah. Jemaat Tesalonika pada waktu itu, Tesalonika itu kurang lebih hanya 200.000 orang yang ada di Tesalonika dan didominasi oleh orang-orang Yahudi, dan mereka tidak percaya kepada Injil Kristus Yesus. Paulus dianiaya, bahkan jemaat Kristen yang ada di Tesalonika itu dianiaya. Tetapi dikatakan bahwa Paulus dan Silvanus serta Timotius, dia berkata, aku wajib bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka melihat di tengah-tengah penderitaan itu, jemaat Tesalonika tetap setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena iman mereka bertambah. Mari kita lihat, kata bertambah di sana itu menggunakan kata huperauxano. Ya, huperauxano. Apa arti kata huperauxano? Kata huperauxano itu artinya adalah iman jemaat Tesalonika itu meningkat di atas tingkat biasa. Dan kata huperauxano itu artinya tumbuh dengan pesat. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, mereka tumbuh dengan pesat. Bahkan dikatakan bahwa iman mereka itu meningkat di atas tingkat biasa. Ya, kalau ini tingkat biasa, saudara, berarti jemaat Tesalonika itu memiliki iman di atasnya. Luar biasa, saudara. Dan hal ini pernah terjadi ketika Yesus melayani selama 3,5 tahun. Mari kita buka di dalam Matius pasal 8 ayat 10, saudara. Sebuah contoh. Dalam Matius 8 ayatnya yang ke-10, mari kita baca 2-3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat iman dari perwira Kapernaum, Tuhan Yesus sangat kagum. Dia berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Bahkan di antara murid-muridnya sekalipun yang mengikuti Yesus dengan setia. Perwira Kapernaum ini punya iman setingkat lebih tinggi dari tingkatan iman yang dimiliki oleh bangsa Israel dan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu, saudara. Dia punya iman yang lebih tinggi tingkatannya. Iman biasa yang dimiliki murid-muridnya. Iman biasa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan ternyata perwira ini dikatakan tidak pernah aku jumpai iman seperti ini. Berarti standar iman atau iman yang dimilikinya itu lebih tinggi ya dari tingkat biasa, saudara. Ibu Gembala di tempat ini sering bilang, aduh siapa dong yang punya iman seperti Bapak Gembala? Kalau berkata A, jalan saja. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Gembala sudah menjadi teladan buat kita. Mari kita juga bertambah di dalam iman kita. Mari iman kita meningkat di atas iman tingkat biasa. Saudara. Supaya apa?
supaya apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kepergumulan kita, itu terjadilah mujizat. Ya, di dalam ayatnya yang ke-13 kita mendapati Matius pasal 8 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Waktu dia pulang, dia mendapati bahwa hambanya itu sembuh. Tepat seperti ketika Yesus berkata, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Hambanya itu tergeletak di rumah. Tetapi dalam detik yang sama, di waktu yang berbeda, mujizat itu terjadi, saudara. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh tempat. Kalau dia berkehendak mengadakan mujizat karena iman yang lebih tinggi dari tingkat biasa, maka itu pasti jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi bahwa ketika iman kita bertambah, sifat setianya Allah juga semakin bertambah, semakin muncul. Semakin dilahirkan oleh kita. Semakin ada oleh kita, saudara. Di dalam kehidupan kita. Dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita meningkat. Ya. Iman kita di atas tingkat biasa. Mari kita bertumbuh dengan pesat, saudara. Supaya sifat tabiat Allah, karakter Allah itu benar-benar bermunculan. Kesetiaan itu benar-benar ada. Ya, ini adalah zaman yang susah dan sangat diperlukan sifat kesetiaan. Supaya kita bisa melihat Allah memperlakukan kita sesuai dengan kesetiaan kita. Seperti Daud dilepaskan dari maut, demikian juga kita dilepaskan dari persoalan hidup. Karena kesetiaan yang kita miliki kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya memikirkan tentang Matius pasal 8 ini. Kenapa? Perwira Kapernaum ini punya iman lebih tinggi tingkatannya dibanding tingkat biasa. Kalau saya perhatikan, pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia kan berkata di dalam ayat yang ke-7, ayat 6 dikatakan, Tuhan, dia datang kepada Yesus, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia datang kepada Yesus. Kemudian Yesus itu begitu berbelas kasihan. Ayatnya yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus mau datang menolong dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh perwira ini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata dari Yesus itu sudah cukup untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan hamba ini. Tidak perlu banyak kata, tapi satu kata saja. Dikatakan hambaku itu pasti sembuh. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab aku sendiri orang bawahan. Karena dia adalah perwira yang membawahi 100 pasukan, ya, 100 tentara, 100 orang. Berarti masih ada tuan di atas dia, begitu saudara. Tapi mari perhatikan, dia punya konsep tentang hamba itu luar biasa, saudara. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, kita lihat di sini. Ternyata si perwira ini, walaupun dia adalah pemimpin atas 100 orang, dia memahami. Yang pertama, dia tahu tentang hierarki kepemimpinan, saudara. Jadi dia tidak sembarangan ketika datang kepada Yesus. Dia juga seorang yang tahu tentang konsep kehambaan.
Seorang hamba itu harus taat, harus mengerjakan apa yang disuruh tuannya. Ketika dikatakan, jika aku berkata kepada salah satu prajurit pergi, dia pergi, kerjakan ini, dia kerjakan ini. Jadi hamba ini, perwira ini, dia tahu apa artinya menjadi pemimpin, dia tahu apa artinya menjadi hamba. Makanya ketika datang kepada Yesus, dia membawa dirinya sebagai seorang hamba. Apapun yang Tuhan suruh, aku kerjakan. Konsep kehambaan yang dia miliki itu sangat luar biasa. Sehingga kalau kita melihat di sini berarti dia itu mendudukkan posisinya ketika berjumpa dengan Yesus itu sama seperti hamba-hamba yang ada di bawah dia. Wah, betapa rendah hati dia, saudara. Itu sebabnya ketika dia berkata seperti itu, ketika setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia, saudara. Imannya kepada Yesus itu dilatar belakangi oleh pemahaman-pemahaman yang benar bahwa dia adalah Tuhan yang punya otoritas. Dia adalah Adonai Sefaot, Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta semesta alam, yang punya kendali, yang punya otoritas, yang harus diikuti setiap apa yang dikatakannya. Makanya dikatakan sepatah kata saja dari engkau, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, pengenalan yang besar tentang Yesus, pengenalan yang dalam tentang firman Tuhan, itu membuat imannya lebih tinggi dari tingkatan biasa. Jadi kalau saudara pun bertumbuh dengan pesat mengenal Yesus, mengenal Tuhan, Anda akan memiliki iman lebih tinggi dari tingkat biasa. Amin. Dan itu juga akan menambah, kita akan memiliki kesetiaan yang menjadi tabiatnya Allah. Karena saya katakan bahwa kesetiaan itu tidak bisa dipisahkan dengan percaya. Kalau kita melakukan kesetiaan, ya sifat setia tanpa percaya kepada firman Tuhan, itulah yang saya katakan pasti Senin Kemis setianya, saudara. Tapi ketika kita setia karena didasarkan kepada percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, kesetiaan kita itu permanen. Kita memiliki watak dan tabiat Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca di dalam Zakaria pasal 9 ayat 17 sebagai ayat yang terakhir. Zakaria pasalnya yang ke-9 ayat 17. Kita baca bersama, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Zakaria berkata kepada bangsa Israel yang telah terbuang dan dikembalikan, dihimpunkan, dikatakan bahwa teruna itu bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara itu karena anggur. Untuk kita bisa bertumbuh pesat, kita memerlukan firman dan Roh Kudus. Gandum yang melambangkan firman, anggur yang melambangkan Roh Kudus. Ketika firman dan Roh Kudus itu selalu kita nikmati, saudara, kita akan bertumbuh dengan pesat. Dan tingkat iman kita itu akan melampaui tingkat biasa. Dan kalau iman kita bertambah melampaui tingkat biasa, maka kita juga akan memiliki kesetiaan yang bukan biasa-biasa saja. Tapi kita bisa setia ketika orang lain tidak setia kepada kita. Kita bisa setia kepada majikan kita, mungkin dia melukai kita. Kita bisa setia kepada suami yang mungkin dia mengingkari janji setia kita dalam pernikahan atau sebaliknya. Kita bisa setia ketika keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita bisa sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tapi kita bisa tetap setia, dan setia. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Firman Tuhan berkata, jika engkau setia sampai akhir, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Yang pertama, beri dirimu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, mari kita meningkat di dalam iman kita, melebihi tingkatan biasa. Jadi tidak cukup kita punya iman seperti ini, tapi mari kita mau meningkat. Amin saudara. Ada banyak hal, ada mujizat, ada karya besar yang ingin Allah
Nyatakan di dalam setiap kehidupan pribadi kita, lepas pribadi, bagi gereja ini, bagi Yayasan Kabar Baik. Makanya dibutuhkan iman yang meningkat. Amin, saudara. Tingkatkan iman kita dengan cara kita mau menikmati firman Tuhan, menikmati Roh Kudus yang akan membuat kita bertumbuh dengan pesat. Terpujilah nama Tuhan. Para pemain musik dapat tampil ke muka. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, sama seperti perwira Kapernaum itu. Dia merendahkan hatinya seperti bawahan yang dia miliki untuk bekerja kepada dia. Tapi dia merendahkan hatinya sehingga Tuhan berkata kepada dia, iman seperti ini belum pernah aku temui. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang setia. Kalau kita mau melihat Dia memperlakukan kita sesuai dengan kesetiaan kita, mari kita memiliki sifat setia itu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang setia buat kami. Di tengah-tengah penderitaan kami percaya Engkau ada dan menyatakan kesetiaan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Amin, 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 amin. Dia sahabat kita. Oh Yesus, segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Oh Yesus, haleluya, Dia Allah yang setia. Dia disebut El Emunah, Allah yang setia. Dia Adonai Sefaot. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu pada saat ini, percayalah bahwa Dia memiliki otoritas tertinggi, memegang kendali atas segala-galanya. Ketika kita mempercayai firman yang ajaib itu, yang menjadi jawaban bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau. Apapun yang menjadi masalah kami pada saat ini, kami yakin bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
maka Engkau akan menyelesaikan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami bertumbuh di dalam iman kami dan memberi diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka tabiat yang setia yang Engkau miliki, Engkau akan tambahkan, Engkau akan tumbuhkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami akan melihat perlakuan-Mu atas setiap kesetiaan yang kami lakukan akan Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan di dalam setiap hati kami, buatlah bertumbuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas atau yang telah ditugaskan.